فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu pertama yaitu meniatkan beribadah karena Allah. Yang kedua, meniatkan ibadah hanya karena Allah. Tadi karena Allah saja. Tidak, sekarang lebih dikesankan lagi, hanya karena Allah. Yang ketiga, meniatkan ibadah itu menunaikan perintah Allah. Dan yang keempat adalah beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini secara perinciannya. Itulah ikhlas. Jadi semuanya antum nak balasan ya dari Allah. Antum beribadah hanya karena Allah dan hanya karena mengikut perintah Allah. Makanya jelas dulu. Di sinilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tergelincirnya sebagian kita kaum muslimin, yaitu asal menurutnya baik, dia tidak nanya dulu Allah suka atau tidak. Karena rumusnya kita na'budullah kama yurid la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti kita kehendaki. Itulah perlunya diutusnya para nabi dan rasul. Sebab kalau seandainya boleh kita beribadah sesuai yang kita inginkan, untuk apa nabi dan rasul menjelaskan? Untuk apa nabi rasul diutus untuk mencontohkan? Karena semua kita punya pikiran ini baik menurut kita laksanakan. Dan ketahuilah, semua kesesatan yang terjadi dalam beribadah kepada Allah, ada enggak yang berprasangka buruk? Ini saya tahu amalan ini buruk nih, tapi Allah terima juga nih. Ada? Orang jahiliyah sendiri pun tidak mengira seperti itu. Dia semua orang jahiliyah sendiri menyangka yang mereka lakukan itu baik. Yang mereka lakukan itu baik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak, kita harus, karena pahala itu kan kita minta dari siapa? Dari Allah. Karena yang bisa beri pahala itu kan hanya Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, ulama tidak bisa kasih pahala. Ulama hanya menjelaskan atas nama Allah. Kalau dia salah dalam menjelaskan atas nama Allah, tanggung jawab nanti besar. Ya, tiba-tiba tanda tangan. Makanya baca kita Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya fatwa itu sama dengan menandatangani surat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ini yang saya perintahkan. Nah, jangan salah-salah tanda tangan. Ada ditemuan nanti. Cuma temuannya bukan di KPK, bukan di BPK, tetapi di pengadilan ilahi di akhirat. Di sana nggak berlaku lagi namanya lobby-lobby, nggak ada, apalagi labi-labi. Ya, nggak ada cerita lobby-lobby lagi waktu itu. Yang ada adalah kalau bukan rahmat Allah, maka kita diberikan tanggunglah dosa yang telah engkau tanda tangani ini. Makanya seorang ulama, seorang dai itu wajib berhati-hati. Ya, kalau tidak pasti lebih baik undurkan saja. Saya tidak berfatwa di sini. Kenapa? Apa? Dalil bagi saya tidak jelas. Dalil bagi saya tidak jelas, lebih selamat. Atau dia minta yang pasti, dia fatwakan yang pasti. Menurut saya ikut yang jelas dari Nabi SAW, itu saja laksanakan. Apa sebab? Sebab semua kita sepakat yang dari Nabi pasti diterima Allah kalau kita ikhlas. Yang dari Nabi pasti sahnya, tidak berspekulasi lagi. Tapi yang dari selain Nabi SAW berspekulasi. Buktinya apa? Tak ada yang disepakati. Sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah kepada Allah, ada yang disepakati? Ada yang ijma'? Kadang klaim sepihak aja. Maksudnya ijma' ulama mana? Mereka. Seperti kemarin ada ijma' di konferensi ulama sedunia katanya, yang hanya melibatkan orang-orang tertentu saja. Lau ijma' bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mesti
fikihnya ini, akidahnya ini, tawasawufnya ini, tarekatnya ini. Taib, ijma' siapa? Ijma' orang-orang itu. Itu yang dimaksud dengan ijma'. Hah? Ijma' itu adalah ijma' seluruh ulama kaum muslimin dari semua mazhab, dari semua pemahaman. Tapi kalau hanya ijma' sepahaman itu tidak ijma' namanya. Itu namanya apa nama itu? Sekongkol namanya itu. Sekongkol, tidak ijma'. Apalagi ada yang bilang asal udah ijma' ulama Indonesia semua ijma' itu. Nah, ijma' itu bukan itu kaum muslimin. Makanya kaum muslimin dan muslimat Imam Ahmad sangat hati-hati menukil ijma'. Ini ada yang dengan PD mengatakan ijma' ulama Islam seluruh dunia katanya. Yang ikut di konferensi itu aja banyak yang cabut kembali. Yang ikut di situ mencabut kembali barak dari hasil muktamar ini. Karena muktamar gagal, kemudian di sebuah negara bekas jajahan komunis. Pimpinannya adalah di bawah tekanan Rusia. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Itu tidak ijma' namanya. Itu bukan ijma' namanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pastikan ketika melakukan amalan ini disuruh Allah atau lawan disuruh apa? Atau tidak. Disuruh Allah atau tidak. Kalau disuruhnya pasti dalilnya lanjut. Orang mau bilang apa itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi kalau tidak pasti, lebih baik tinggalkan saja. Sebab kita bekerja tak jelas gaji. Dah joleh gaji kadang lambat juga turunnya kan. Gaji yang dah jelas saja kadang lambat turunnya, apalagi yang tidak jelas. Makanya disinilah kita Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati, ya, dan sangat kasihan kepada kaum muslimin, bukan karena marah, enggak. Ini sebagai menafsirkan benci sama kaum, bukan. Kita ingin kaum muslimin ini beramal itu seperti yang Allah kehendaki dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntun. Kalau tidak ada, takut kita nanti sia-sia. Pasalnya apa? Orang yang tahu ini tidak disunnahkan, lalu dia punya ilmu tentang itu, didiamkan, berdosa apa enggak? Berdosa. Makanya kepada seluruh saudaraku kaum muslimin, kalau ada yang tertegur waktu itu, izinkanlah menyampaikan kewajiban. Setelah itu tuan-tuan nak lanjutkan urusan tuan-tuan. Tapi kami punya kewajiban. Apa sebab salah kami adalah kenapa berilmu dalam masalah itu? Kenapa berilmu dalam masalah itu? Nah, kaum muslimin karena menyembunyikan ilmu itu tidak terpuji, bahkan nanti kita tidak lulus uji di mahkamah ilahi. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ikhlas sudah tahu tadi ya? Dah? Ulang lagi. Beribadah karena Allah, kemudian meniatkan ibadah hanya karena Allah, kemudian meniatkan ibadah menunaikan perintah Allah. Kalau tidak ada perintahnya, jangan kerjakan, tidak ada SK. Kemudian harus sesuai SOP-nya, ya kan gitu? Ya tuan-tuan aja di masalah dunia kok ketat sekali, masa di akhirat tuan-tuan tidak teliti. Ya sudah ada SK, tapi tak sesuai SOP, bermasalah tidak pencairannya? Tidak ada SK tapi tak sesuai SOP, bermasalah tidak pencairan dananya, gaji? Masalah. Makanya ikuti, pastikan SK-nya ada, perintahnya, kemudian ikuti SOP-nya supaya pencairan tidak tertunda atau bermasalah. Sebab setiap yang keluar jalur utama pasti dipertanyakan. Anda bikin kebijakan dari mana? Oh, Ustaz Dasman yang fatwakan, panggil Dasman. Siapa yang bilang? Guru saya. Guru dipanggil lagi. Akhirnya baru ngaku, salah saya Allah katanya. Untung Allah maafkan, kalau enggak. Gara-gara fatwa kamu di Dasman nih, puluhan ribu orang mengikutinya. Keliru. Adanya Allah tidak hisab sebagai dosa. Cukuplah mereka menyesal. Dah capek-capek beramal tapi tidak ada hasilnya. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah dulu. Khasyi'ah.
Terus amilatun nasibah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Kenapa? Karena beramal bersusah payah tapi tidak berguna. Apa sebab? Sebabnya dua. Satu, tidak ikhlas. Kedua, tak sesuai. Tanpa SK dan tak ada SOP. Jelas ya?